dengan Wave of the World-nya. Kita lihat di game kedua, OP Esports akankah dia menang melawan PUBG Esports dengan 2-0 atau PUBG Esports memaksakan game yang ketiga? Ya, sekarang sudah hadir seorang Link ya. Sosok Link yang dari tadi dua assassin. Yap, yang PUBG sendiri ban terus sekarang di pick dan benar aja apakah mereka akan mengamankan Eve karena dia memaksakan PUBG untuk menggunakan Eve atau enggak Chang'e sih. Dua magicnya itu yang bisa menjadi option bagi PUBG Esports. Iya, di luar ya benar sih. Di luar yang lagi meta ya maksudnya. Betul. Yves ya, oke, last pick ke arah Yves. Dan ini adalah komposisi di game kedua kali ini. Tahu, gue butuh apa ya opini lo nih, kiri atau kanan? OP atau PUBG Sport? Cukup berat, tapi kalau dari komposisi hero sih aku lebih suka dari OP sih. Dari OP Sport? Betul. Berarti gue harus lawan lo dong. Berarti gue harus bikin PUBG satu-satu nih. Oke, baik. Berarti PUBG Sport game ketiga nih ya? Game ketiga. Maksain ya? Maksain. Buat kalian yang punya opini masing-masing, langsung aja spam di kolom komentar. Lebih suka komposisi OP Esports atau lebih suka komposisi PUBG Esports? Jelasin aja kenapa kalian lebih suka komposisi tersebut. Betul sekali, karena kalau kita lihat dari komposisi hero itu aja nggak cukup. Kita masih harus lihat gameplaynya mereka gimana. Pastinya. Oke, dan sebentar lagi kita akan menuju ke Land of Dawn. Masih menunggu nih, kita masih melihat dari GH-nya tim OP. Benar banget, lagi masih loading kayaknya ya. Masih mempersiapkan, dan ini dia langsung kita terbang aja ke Land of Dawn untuk di game yang kedua. Apakah OP akan memenangkan 2-0 atau tidak? Oke, lagi dan lagi game kedua, OP atau PUBG Esports. Oke, dan ini dia akan ada 1v1 situation antara Pakito dengan Tamus di sisi atas. Sisi Gold Lane akan bertemu Esmeralda dan juga Hayabusa. Yes, benar banget, dan kita bisa melihat di sini Jawhead pun langsung clearing bagian EXP-nya juga untuk mencuri-curi XP-nya juga. Yes. Dan kita bisa melihat di sini untuk komposisinya lagi dan lagi ya. Mereka cukup meskipun agresif sebelah kanan dengan dua assassin dan juga Jawhead, tetapi kita melihat pergerakannya kurang agresif, belum ngepres ya, nggak ngepres itu. Ya, belum ngepres, belum terlalu agresif karena mengingat kalau dari OP sendiri tahu nih PUBG ini nyawa terakhir mereka. Jadi OP nggak ingin menyerahkan begitu saja kemenangan dan memaksakan adanya di game ketiga. Bahkan di early sudah ada Erchan yang mempop up flicker untuk menyelamatkan dirinya. Yes, benar banget, kita melihat di sini Jawhead-nya benar-benar rotasi ke arah gold lane-nya. Benar-benar bantuin Hayanya, dan tampaknya Kufranya sadar dan ejector ke arah lah. Oh my god, what a save, dan Tempest of Blade dikeluarkan, tetapi tampaknya damage-nya tidak kuat di sini Talia. Iya, Tempest of Blade dikeluarkan tapi belum ada satu pun orang yang tumbang. Pemain dari OP masih terlalu tebal, dan bahkan kali ini Ray cukup sekarat, harus pukul mundur ke area belakang. Dua orang sekarat. Jawhead nggak jadi melakukan recall di bus karena terlalu beresiko, ingin di-cutting oleh Archan. Wow, gold shieldnya 1/3 dihabiskan oleh Bruno dan juga Esmeralda. Akankah ini apa ya, beginning of a disaster buat teman-teman dari PUBG? Yap, ini dia sudah ada sebentar lagi pertarungan karena sebentar lagi Turtle juga sudah hadir. Bahkan kali ini dari kedua tim bisa banget untuk langsung mendapatkan objektif Turtle. Turtle sudah spawn, dan kita bisa melihat di sini teman-teman dari OP sudah mulai mengisi. 4 pemain dari OP langsung bergerak ke arah Turtle di sini. Yes, ini dia sudah mulai dicolek-colek manja, sudah mulai diinisiasi di pop, sudah dikasih vision juga bahwa kalau teman-teman OP sudah mengamankan Turtle, karena tadi ada Tamus ya. Tamus tahu keberadaan dari OP yang sudah melakukan Turtle shadow kill. Ternyata karena pukulan Dede Bocang masih bisa bertahan. Justru Tempest of Blade berhasil didapatkan oleh Vanenzi dengan Tempest of Blade-nya. Wow, tadi sebenarnya Yves yang mendapatkan. Oh iya, dengan apa fight Crystal ya? Yes, tetapi what a play tadi ya, maksudnya baca permainannya 3 melawan 1. Dan untuk sekarang PUBG mereka pelan-pelan ya. Mereka tadi kalah Turtle, duitnya kalah 1000, kurang dari 1000. Tapi mereka pelan-pelan menculik-culik pemain dari OP. Ya, satu demi satu ya, berusaha untuk ditumbangkan. Tapi ternyata Ray-nya terkena Tyrant Rage, dan kali ini berusaha untuk menyelarikan diri. Dengan adanya Quad Shadow masih bisa melarikan diri ke arah belakang. Tapi sudah ada Kylie dengan execute-nya mempanis keberadaan dari seorang Hayabusa.
Tapi kita bisa lihat ini world manipulation sudah dibuka. Link mencari target, tetapi tampaknya Kufra lah menjadi target dari seorang Link untuk menukarkan kematian tadi di bagian barusan tadi. Iya, sudah tumbang kali ini seorang Erchan. Langsung harus kembali lagi ke area base. Sementara itu dari Cheesecake mencoba untuk menginjektor minion aja, memperlambat pergerakan dari teman-teman OP kali ini. Sementara itu kalau kita lihat beralih sedikit ke area bottom lane, sudah ada pergerakan dari dua offlaner yang saling memotong minion satu sama lain. Pakito ada juga Tamus, tetapi tampaknya di sini Poisi 4 lawan 1 dapatkah dia kabur tampaknya di sini kita lihat, tapi masih bisa tabur Tamusnya, masih lincah tanpa sampai dikeluarkan. 3 melawan 2 saat ini. Tampaknya Kufranya berhasil mensecure 2 pemain dan tampaknya 2 member dari Paps harus ter-take down. Yes, 2 member dari Paps harus langsung dipulangkan. Kufranya dengan Terror Rage yang menampol, menggeprek semua pemain dari teman-teman Paps dan membuahkan hasil 2 orang berhasil ditumbangkan. Kali ini Poisi cukup menegangkan posisinya, digeng oleh 3 orang 1 lawan 3. Akankah dia bisa mempertahankan nyawanya? Dan kali ini Vengeance juga sudah di pop up cukup sekarat dari Faizi sendiri. Gak mau terlalu overcommit, terkena turret damage yang cukup sakit. Berhasil masih di clear, masih menyana, dan bahkan datang bala bantuan justru Pakitonya yang harus terpanis karena juga mendapatkan slow damage dari seorang Eve. Joehead save the day tadi. Tamus pun kesusahan, tetapi dengan ada bantuannya Joehead dia berhasil men-take down seorang Pakito di bagian bawah. Dan kini kita bisa lihat di sini Joehead masih membayang-bayangi bottom lane. Yap, masih berusaha untuk nge-press aja, tapi ternyata seorang Archan cukup sekarat, terkena turret damage dengan boncing bola, mencoba untuk melarikan diri, tapi Templars of Blade-nya mempanis dengan begitu mudah seorang Archan. Iya, tetapi tampaknya OP mencari kompensasi yaitu di Turtle, dan mereka berhasil tukar turret dan juga Kufra untuk Turtle di bagian atas. Ya, pertukaran 1 nyawa untuk sebuah objektif Turtle yang akan dilakukan oleh OP barusan ini. Sementara itu kali area top lane Bonca cukup sekarat dari Bonca. Kali ini dikejar oleh Sabu Burst dan gak bisa kemana-mana menahan damage dari 3 orang. Harus terpaksa tumbang, harus balik ke area base. Lagi dan lagi koordinasi dari Paps dipertunjukkan di game kedua kali ini. Sangat bagus 3 melawan 1, dan kini OP Esports mereka pun harus mencari objektif, mereka harus mencari target lagi pelan dan pelan. Dan Hayabusa mengincar turret bagian atas di sini kali. Yes, mengincar turret bagian atas, berusaha untuk mendapatkan ngeret aja di top lane, tapi sudah datang Esmeralda yang mengetahui bahwa Hayabusa sedang melakukan push lane, dan ini dia Cheesecake sudah terlihat posisinya. Yen yang overtune juga sudah di pop up, tapi masih bisa selamat dengan ejectornya. Movement speed yang diberikan, bahkan kali ini Floki juga membantu pergerakan, memperlambat pergerakan dari OP dengan Void Crystal-nya. Setuju, dan kita bisa lihat sini kedua tim tempo pun tidak terlalu tinggi, terlalu turun-turun ya. Dan tampaknya Tamus pun berhasil hampir solo kill Pakito. Kita bisa lihat sini real world manipulation sudah dikeluarkan, tetapi tampaknya Tevez Blade tidak bisa membuat Bruno kabur di sini. Yes, tidak bisa membuat Bruno kemana-mana. Dia harus terpanis 2 orang. Ozzy N1 bersama dengan Fazisten harus menelan kekalahannya, menelan nyawanya yang harus melayang di tangan seorang Link. Yes, benar banget, dan kita bisa melihat di sini untuk turtle yang selanjutnya akan spawn di bawah 20 detik ya guys. Dan untuk saat ini Paps masih cukup nyaman, dan juga OP mereka harus pelan-pelan sih, mereka harus lebih hati-hati, mereka harus menurunkan tempo, mereka harus jangan terlalu mau di-worryin sama Paps. Benar banget. Dan ini dia adalah countdownnya 3, 2, 1. Turtle sudah hadir di Land of Dawn. Cheesecake bahkan berusaha untuk menzoning pergerakan dari teman-teman OP, mencoba untuk membuka vision, ngecek aja di semak-semak, memberikan informasi ke teman-temannya, terutama Link butuh banget informasi. Benar, Link butuh geser-geser map tentunya, dan supaya tidak buang-buang energi ya. Betul. Biar tidak bisa buang-buang energi, dan ya Turtle sudah spawn, dan kita bisa lihat sini OP sudah mulai menginvasi ke arah jungle. Cheesecake yang menginvasi. Yes, dan ternyata di sini dari Poisi sudah mempop up seorang Inferno, masih berusaha untuk bertahan di area depan, pukul mundur ke arah belakang karena dia juga sudah kehilangan spell vengeance ya. Kali ini dari Paps sudah mulai mencolek-colek. Archan Tyler Rage ya, revenge ya, ada berhasil mendapatkan seorang Vanisha, tapi sayang sekali tidak ada follow up damage. Bahkan kali ini Floki justru yang malah menzoning balik. Cheesecake cukup sekarat dengan ada reward manipulationnya. Kali ini memukul mundur teman-teman dari seorang OP, dan Kufra
1 lawan 3, menahan dan harus menelan damage yang terlalu banyak, mengakibatkan kehilangan nyawanya kali ini. Ini yang dibutuhkan PUBG Esports. Mereka mendapatkan turtle dan juga menumbangkan 2 pemain dari OP. Ini adalah ruang gerak yang mereka butuhkan. Mereka langsung dapatkan space yang mereka inginkan dan pelan-pelan mereka bisa membangun momentum. Tetapi tampaknya Pakito surprise attack karena Yip memaksakan flicker di sini. Tetapi tampaknya teman-teman berhasil membantu, membackup, menjemput Yip. Yes, langsung dicegat pergerakannya dari seorang Pakito yang ingin mengincar karena seorang Yip, dan dibalaskan juga dendamnya oleh seorang Kagura dengan burst damage. Saime Umbrella dikombokan dengan Yin Yang Overturn mengakibatkan seorang Foizi harus menelan nyawanya sendiri. Wow, oh wow. Dan untuk kali ini mereka kedua tim ini masih seimbang bisa dibilang. Maksudnya battle-nya ya. Tetapi tampaknya di bagian bawah pun sudah di-clear cepat oleh Hayabusa. Akankah ter-takedown? Taruh di bagian bawah. Yes, hancur begitu saja. Yes, menunggu untuk adanya kehadiran kurang dari 1 menit. Cheesecake sudah membuka ancang-ancangnya, membuka ejectornya untuk menakut-nakuti teman-teman dari OP agar tidak bisa bergerak mendekat karena takut pasti dilempar dong. Iya benar banget. Dan kita bisa melihat di sini kedua tim kembali bermain hati-hati, bermain pasif bahkan. Dan untuk supaya tidak melakukan blunder, tidak melakukan kesalahan. Karena ini memasuki mid game dan krusial banget nih mid game. 1 blunder itu bisa jadi nggak bisa balik permainan. Betul banget, apalagi ini Lord sebentar lagi akan hadir. Lord ya. juga udah mau Bahaya hadir. banget. Bahaya banget kalau 1 kesalahan akhirnya udah nggak bisa balik tuh nyesek banget. Cuman gara-gara kesalahan kecil dan kini kita melihat ejector ke arah Kufra hanya untuk memberikan informasi saja. Dan belum ada komitmen untuk war ya dari kedua tim. Yes, belum ada komitmen untuk war karena dari Cheesecake kali ini berusaha untuk mempersempit pergerakan dari teman-teman OP Kyle yang hampir saja terkena ejector oleh Cheesecake. Masih bisa melamatkan dirinya, melempar Seimei umbrellanya untuk nge-slow aja, tapi Archan dengan bouncing ball-nya langsung di pop up menghindari ejector yang akan diberikan oleh seorang Cheesecake kali ini. Iya benar banget, dan kita bisa melihat kedua tim pun masih belum ada commit fight. Hayabusanya masih split, memaksakan Pakitonya untuk kembali ke lane-nya untuk membersihkan lane tersebut. Dan ya Lord masih hanya cuman dicolek-colek saja, belum tentunya ada commit. Masih mencari kesempatan gitu ya Talia, masih mencari pembukaan lah bisa dibilang. Yes, masih mencari kesempatan, masih mencari momentum. Bahkan shadow kill di pop up hanya untuk nge-clear minion aja dari seorang Ray. Karena kali ini mencoba untuk dibait, ditarik ulur Lordnya oleh seorang Cheesecake di sisi lain, mencoba untuk mendapatkan ejector, tapi Archan dengan bouncing ball-nya terlalu cepat untuk kabur. Iya benar banget, tetapi untuk saat ini Talia, winning condition dari OP kira-kira apa ya? Ini kalau mereka bisa Kalau mendapatkan satu aja pemain aja dari ya? PUBG, mereka Nyulik bisa ngasih ke Lord. Langsung ya mereka. Iya. Sama sih mungkin dari PUBG juga. Mereka cuma nyari 1, mereka butuh 1 blunder. If-nya sih, if-nya Kalau harus bisa, diincar kalau bisa. kalau Iya. bisa. If-nya belum keluar dari map itu pasti. Bener-bener pasti main safe. Kalau keluar dari map juga udah pasti siap di backup. Atau salah satu pemain dari OP menurut aku ini harus mancing reward manipulation-nya. Bisa. Harus mancing resource skill. ultimate. Betul. Yes, bener Ini dimiliki banget. oleh PUBG dan baru teman-teman dari yang lainnya seperti Ozzy, Dede Boncang mungkin Langsung commit bermasuk. baru, langsung masuk. Iya, harus ada yang mancing, tetapi kalau bisa jangan mengorbankan nyawanya juga gitu ya Tal. Betul, karena Itu ini tricky banget. reward manipulation-nya yang pedih banget loh. Iya, kalau Nge-slow. Kalau terlalu nabrak juga ada Yif ya kan, Betul. terlalu serba salah dan jadi harus sementara harus nyulik gitu. Jadi serba salah nih, kedua tim sangat-sangat mengetahui hal tersebut, jadi mereka juga bermainnya hati-hati gitu, nggak mau blunder sama sekali. Iya, karena ini ternyata baru aku ngomong ternyata ejectornya malah justru karena seorang Archan lagi-lagi sudah harus dioper reward manipulation-nya, tapi ternyata Terror Revenge tidak berhasil mengenai karena siapa-siapa. Dede Bonceng cukup sekarat dan menelan damage dari 3 orang, bahkan Temples of Blade-nya sudah diopen cukup sekarat. Kagura harus berhasil di shutdown. Ozzy mencari cara untuk menyelamatkan dirinya, tapi ternyata ejector dan bahkan double kill dari seorang Tamus lebih sakit. Fazi di sisi lain, OP masih berusaha untuk menahankan yang ada di area mid lane, tapi sayang sekali harus rontok juga, runtuh semuanya. Runtuh semuanya, 4 member pun tumbang dari OP dari pertukaran fight tadi, dan bahkan PUBG Esports langsung dengan nyaman mengambil secure Lord yang sudah di-enhance di sini Talia. Yes, berhasil untuk men-secure Lord yang udah enhance. Ini adalah sebuah keuntungan besar. Keuntungan banget. Ya, mereka sudah berhasil menumbangkan 4 orang, ditambah Lord, ditambah mid lane.
tadi sempat objektif altar-altarnya dapet ya. Dapat, tetapi ya balik lagi kita bisa melihat di sini kalau terlalu lengah di sini Papsnya dengan adanya Lord, mereka jadi terlalu overcommit, mereka pun bisa kalah gitu. Itu mereka harus tetap jaga disiplinnya mereka. Dan OP Esports mereka harus mencari atau membuat kesalahan, harus membuat Paps tuh kaget surprise attack dengan meskipun ada Lord pressure kali ini. Benar-benar susah sih, mereka harus defend. Tapi hati-hati karena di sini sudah masuk Lord ke area inhibitor di area bottom lane. Sudah ada reward manipulation juga supaya Lordnya berdiri kokoh, tapi ternyata sayang sekali terlalu terlambat. Lordnya udah keburu di-clear oleh teman-teman dari OP. Iya, kita bisa melihat di sini 5 member masih berdiri di Paps, masih dengan super minionsnya yang masih memberikan pressure ke arah tiga lainnya di sini. Oh, ejector yang bagus tetapi tampaknya no follow up. Belum ada follow up di sini Talia. Iya, Samples of Blade ke area belakang. Kyle cukup sekarat tapi masih bisa mempertahankan dirinya di area belakang. Tapi ternyata Fuzzy cukup sekarat. Satu kata sejarah terakhir dan benar aja killing spree kali ini berhasil diamankan oleh Poise. Tapi di sisi lain Dede Bocang masih berhasil mempertahankan atau nge-clear high ground defense mereka. 2 member lagi dan lagi OP harus tumbang, dan 5 melawan 3. Akankah pressure dari Paps terlalu banyak oleh OP kali ini? Kita bisa melihat 2 lane sudah masuk, tetapi tampaknya Jawhead di sini menjadi korban selanjutnya dari teman-teman dari Paps. Korban pertama, tetapi tampaknya di sisi lain Bruno harus tumbang di sini tadi. Yes, harus tumbang karena Bruno sebagai jungler terkena damage dari reward manipulation-nya, tapi di sisi lain masih bisa bertahan. Best start dari seorang OP karena sudah respawn Kagura, sudah barengan seorang Kufra. Di situ kali ini sudah ada Pakitonya. Cheesecake cukup sekarat tapi masih berusaha untuk men-zoning out teman-teman dari OP dengan ejectornya. Cukup bijak dari Paps mengincar inhibitor bagian atas, dan kali ini mereka lagi dan lagi reset. 5 orang masih berdiri dari teman-teman Paps, tetapi tampaknya mereka pun mengubah fokusnya ke arah invasi jungle sedikit dan balik lagi di sini. Tapi ternyata Jawhead yang justru harus menelan nyawanya sendiri, tapi langsung aja dibalaskan dengan kehadiran Kagura yang terpick off. 4 orang terpick off, sudah mega kill didapatkan. Reward manipulation justru menumbangkan 1 orang yang terakhir, dan ini dia double kill didapatkan, dan bahkan bersama dengan tumbangnya turret base milik